Halo guys, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan nama Kuonta dan channel ini adalah channel YouTube yang khusus membahas seputar superhero Indonesia, baik itu dari film maupun komiknya. Dan di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang komik Bumi Langit, yaitu di Jagat Revolusi. Terutama ini tentang plotnya Sri Asih ya. Jadi plotnya Sri Asih ini menarik sekali karena seperti kita tahu ada dua komik Sri Asih di Jagat Revolusi. Yang pertama adalah komik Sri Asih Dewi Keadilan yang dibintangi oleh Rengganis sebagai Sri Asih. Setelah itu juga ada komik Sri Asih Celestial Goddess yang dirilis di webtoon dan yang itu dibintangi oleh Alana sebagai Sri Asih. Jadi kisah Sri Asih ini sebenarnya berawal dari era legenda, jauh di era legenda. Dikisahkan 5000 tahun sebelum Masehi, di masa itu berdiri sebuah kerajaan kuno. Nah, kerajaan ini namanya Kerajaan Rawaya. Kerajaan Rawaya adalah sebuah kerajaan yang menjunjung tinggi nilai spiritualitas. Kerajaan ini berisi para wanita yang kuat dan sakti. Pemimpin kerajaan ini bernama Dewi Asih. Nah, pada suatu hari diceritakan terjadi sebuah banjir besar. Banjir besar ini menghancurkan kerajaan Rawaya dan seluruh penghuninya. Tapi dikatakan bahwa Dewi Asih selamat. Dewi Asih lalu menggunakan kekuatannya untuk menitis masuk ke dalam jiwa-jiwa para gadis, para wanita yang dianggapnya pantas untuk menyandang kekuatannya. Lalu pada tahun 80-an, Dewi Asih menitis ke seorang wanita bernama Nani Wijaya. Nah, Nani ini menjadi Sri Asih pada generasi itu. Tapi saat itu, dia melawan bocah Atlantis yang kembali bangkit dan menyerang dunia. Saat itu bocah Atlantis kekuatannya benar-benar di luar akal, benar-benar. Nah, pada saat itu diceritakan kalau Nani ini dinyatakan mati. Karena setelah itu dia bereinkarnasi kembali ya, jadi Nani ini dinyatakan mati. Lalu puluhan tahun kemudian, seorang wanita bernama Rengganis muncul. Dia mengaku sebagai titisan terbaru dari Sri Asih. Saat itu Rengganis berkumpul bersama generasi terbaru dari Mazda dan Aquanus. Saat itu mereka melawan energi gelap yang datang dari dunia lain, yang pada akhirnya diungkap bahwa itu semua dikendalikan oleh bocah Atlantis. Ya, jadi peperangan besar pada bocah Atlantis pada tahun 80-an itu ternyata tidak mampu memusnahkan bocah Atlantis. Dan sialnya justru merenggut nyawa dari Nani alias Sri Asih pada generasi itu. Sekarang bocah Atlantis telah kembali. Jadi generasi terbaru dari Aquanus dan Mazda ini sudah berkumpul bersama Rengganis yang mengaku sebagai titisan Sri Asih dari generasi ini. Mereka berkumpul dan menunggu kesempatan untuk menyerang bocah Atlantis. Lalu di tempat lain, seorang gadis bernama Alana didatangi oleh roh Dewi Asih. Dewi Asih menyatakan Alana sebagai titisan Sri Asih yang terbaru. Muncul sebuah pertanyaan, jika Alana memang adalah titisan Sri Asih yang terbaru, lalu Rengganis itu siapa? Kenapa dia bisa-bisanya mengaku kalau dia itu Sri Asih? Apakah salah satu dari mereka itu palsu? Kalau salah satu dari mereka ada yang palsu, lalu siapa yang palsu? Rengganis atau Alana? Mari kita teliti lagi. Syarat utama untuk berubah menjadi Sri Asih adalah menyebutkan nama Dewi Asih. Itu syarat utamanya. Jadi kalau reinkarnasinya titisannya menyebut nama Dewi Asih, baru dia berubah menjadi Sri Asih. Alana selalu menyebutkan nama Dewi Asih sebelum berubah. Sementara Rengganis tidak pernah. Dewi Asihnya sendiri selalu mendampingi Alana, membimbing, menasehati agar Alana ini bisa kuat. Sementara Dewi Asih hanya muncul 1 kali atau 2 kali pada Rengganis. Yang waktu pengumuman pertama mengatakan pada Rengganis bahwa saat ini adalah tugasmu untuk menjaga bumi ini. Dewi Asih saat itu tidak bilang kalau Rengganis adalah titisan dari Sri Asih sebenarnya. Dan hal yang kedua, ada yang menarik ini. Dari kekuatan mereka, Rengganis ini memiliki tenaga yang kuat gitu kan. Jadi pukulan sama tendangannya dia itu benar-benar dahsyat, keren, hebat. Sementara Alana hanya mampu merasakan makhluk halus dan menetralkan jiwa mereka. Alana hanya melihat makhluk halus, merasakan gitu keberadaannya di sana. Di sini ada energi gelap, energi negatif, lalu dinetralkan sama dia. Jadi awalnya aku berpikir ya kekuatan Sri Asih ini dibagi menjadi 2. Sisi tenaga supernya diberikan ke Rengganis, sementara sisi spiritualitasnya diberikan pada Alana. Tapi chapter terbaru dari Sri Asih webtoon mengungkapkan hal yang mengejutkan. Jadi semakin lama kekuatan Alana ini ternyata semakin berkembang. Ya, jadi awalnya dia hanya bisa melihat makhluk halus, merasakan energi gelap dan menetralkannya. Tapi makin lama kekuatan Sri Asih dari Alana ini semakin bertambah gitu loh. Dia tiba-tiba dia bisa memiliki tenaga yang kuat, dia bisa mengangkat batu yang gedenya lebih besar dari badan dia, lalu dia juga bisa membuka jeruji penjara, krek, kayak gitu kan.
lalu dia juga tiba-tiba bisa terbang. Semakin lama kekuatan dia semakin lama semakin bertambah gitu loh. Dan Dewi Asih yang mendampingi Alanna pun mengatakan kalau Alanna ini masih belum stabil kekuatannya, yang artinya kekuatan Alanna akan semakin bertambah nantinya ketika kekuatan dia itu stabil. Mungkin saja nanti Alanna tiba-tiba berubah menjadi 3, lalu menjadi raksasa, seperti kekuatan Sri Asih pada umumnya. Jadi, di saat Alanna semakin membuktikan dirinya sebagai titisan Sri Asih yang sejati, ini jadi membuat aku semakin meragukan Rengganis. Jadi Rengganis ini sebenarnya siapa? Kalau dia memang bukan Sri Asih, lalu kenapa dia bisa-bisanya mengaku sebagai Sri Asih? Sebenarnya ini membuatku keinget sama cerita animasi yang sangat populer pada zaman dulu, yaitu Sailor Moon. Ya, jadi begini, di situ diceritakan kalau seorang wanita bernama Minako beraksi melawan monster. Nah, Minako ini mengaku sebagai reinkarnasinya Putri Serenity. Sebagai buktinya, bahkan di dahi Minako ini ada simbol bulan di sini untuk membuktikan kalau dia itu reinkarnasi dari Putri Serenity. Lalu di tempat lain, tiba-tiba seorang wanita bernama Usagi sedang dilatih untuk membangkitkan kekuatannya agar dia semakin tegar dan semakin kuat. Lalu setelah itu terungkap kalau ternyata Usagi inilah adalah reinkarnasi yang sejati dari Putri Serenity. Setelah itu terungkap, Minako yang dulunya mengaku sebagai reinkarnasi dari Putri Serenity akhirnya bersujud pada Usagi. Ternyata Minako adalah salah satu pengawal setia dari Putri Serenity. Kenapa dia mengaku sebagai Putri Serenity? Alasannya karena Minako ingin melindungi Usagi sebagai Putri Serenity yang sejati. Jadi Minako ini bertindak sebagai umpan untuk para monster. Sementara menunggu Usagi ini kekuatannya semakin bertambah. Jadi mengulur waktu sebelum musuh sebenarnya mengincar Usagi. Jadi dia menjadi umpan dulu gitu. Aku jadi berpikir, apakah Alanna dan Rengganis juga seperti itu? Apakah Rengganis ini mengaku sebagai Sri Asih agar dia menjadi sasaran musuh, agar dia menjadi umpan? Jadi Alanna ini bisa aman gitu. Titisan Sri Asih yang asli bisa aman. Karena Alanna masih belum membangkitkan kekuatannya secara penuh. Dia masih butuh waktu agar dia tidak mati seperti yang sebelumnya, Nani Wijaya. Apakah mungkin seperti itu? Lalu di akhir komik Sri Asih Celestial Goddess yang bisa kalian baca di webtoon, itu tiba-tiba muncul sesosok misterius, berambut putih, ada bagian yang dikepang, di kerah bajunya ada corak yang sama dengan corak yang ada di kostumnya Alanna sebagai Sri Asih. Siapa dia? Apakah dia salah satu pendampingnya Sri Asih? Atau justru dia itu salah satu dari musuhnya?